Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, batasan maksimal waktu sholat isya itu jam berapa ya? Mohon penjelasan Ustadz. Nah, ya, banyak orang yang pakai logika gini nih, logikanya tuh. Duhur berakhir kapan? Waktu azan asar. Asar berakhir kapan? Waktu azan isya. Isya kapan berakhir? Waktu subuh. Nah, ini kekeliruan. Jadi kan ada jadi logika yang seperti benar kan gitu. Jadi ya kan gini. Ya kan kalau maghrib duhur kapan habisnya? Isya. Kapan duhur habisnya? Asar. Asar kapan habisnya? Maghrib. Maghrib kapan habisnya? Isya. Isya kapan habisnya? Subuh. Nah, poin ini yang salah. Karena malaikat Jibril setelah turun ayat tentang sholat, tiap waktu sholat malaikat Jibril datang. Thumma ja'ahu lil isya'i hina dhahaba thuluthul lail awal. Paling akhir sholat isya itu sepertiga akhir awal. Sepertiga akhir awal tuh sekitar jam 3-an. Tapi ada hadis riwayat Muslim yang mengatakan waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat. Sholat isya itu berakhir pada pertengahan malam. Jadi saya ingin menggunakan dua hadis ini. Jadi paling akhir afdolnya itu pertengahan malam. Lambatnya sekali sepertiga akhir. Ya. Jadi kita ambil pertengahan pertengahan malam itu dari isya ke subuh. Jadi bukan jam 6 ke jam 6, bukan. Kalau jam 6 ke jam 6 berarti kan sholat isya itu berakhirnya jam 12, benar nggak? Kalau dari jam 6 ke jam 6. Enggak, cara ngitungnya nisful lail awsat itu pertengahan malam itu dari isya ke subuh. Ya. Isya setengah 8, subuh setengah 5. Nah, tengah-tengah di antara itu. Itu yang disebut dengan waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat. Dengar baik-baik, sholat isya itu berakhir bukan ketika azan subuh. Bukan. Tapi pertengahan malam. Sekitar jam 1-an. Atau paling lambatnya, dhahaba thuluthul lailil awal. Ya sepertiga akhir malam paling akhir itu ya jam 1-an juga. Jadi sebenarnya dua dalil ini menunjukkan bahwa akhir sholat isya itu bukan subuh. Akhir sholat isya itu sepertiga akhir malam sekitar jam 1-an. Makanya, nah, Nabi itu suka tidur lebih awal. Nah, tidur lebih awalnya itu habis sholat isya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal lail. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur itu di awal. Ya, wa yaqumu akhirahu fayusalli. Jadi Nabi itu suka membiasakan habis isya tuh tidur. Nah, ada kebiasaan buruk di kita. Mama nggak akan sholat isya dulu, nanti aja sekalian tahajud. Ada kan? Di antara Anda ada yang gitu nggak? Jadi Anda tidak sholat isya dengan alasan biar bangun tahajud. Anda perlu tahu. Kana yakrahun nauma qoblal isya. Makruh tidur padahal Anda belum sholat isya. Sekalipun niatnya itu untuk tahajud. Nah, ada orang yang memang begitu. Aku mah sholat isyanya nanti aja deh. Pokoknya kalau belum sholat isya kan kitanya jadi dipaksa bangun dong. Nah, gitu ya. Alasannya supaya bangun tengah malam. Jadi dia nggak isya dulu. Tidur aja. Nanti begitu bangun tengah malam, isya terus tahajud. Anda perlu tahu. Kana yakrahun nauma qoblal isya. Makruh. Tahu makruh? Nggak disukai. Anda niatnya bagus, tapi Nabi nggak suka seperti itu. Nah, makanya saya bilang, beragama itu kudu pakai bimbingan. Kudu pakai contoh, jangan rasa. Iya kan, sok. Ya, aku kan banyak orang gitu ya. Ada loh, teman-teman sekalian. Orang yang malah membiasakan diri. Dia mah nggak isya, tidur. Nanti tengah malam bangun. Sekalian tahajud. Itu tuh salah. Keliru. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma
qoblal isya. Nabi menganggap makruh. Nabi tidak menyukai kamu tidur sebelum sholat isya. Sok sholat isya dulu, segera tidur. Gitu sunnahnya. Jadi sunnahnya itu sholat isya, terus tidur. Lalu bangun lebih awal. Gitu. Karena yanamu awwalal lail. Nabi itu tidur awal malam. Awal malam itu maksudnya habis sholat isya tidur. Dan beliau bangun di pertengahan atau sepertiga akhir. Itu yang benar. Ya, itu yang benar. Saya tegaskan begitu karena ada orang yang suka begitu. Seolah-olah benar gitu. Ah, aku mah bangunnya nanti aja. Aku mah sholat isyanya nanti aja sekalian tahajud. Dan itu kemudian dibiasakan. Ya, kecuali sekali-kali kita kelelahan. Ya, kita sudah sholat maghrib, kecapean, tertidur. Bangun jam 1. Anda baru sholat isya, lalu tahajud. Itu kan namanya sesekali. Namanya tidak direncanakan. Ya, itu by accident, tidak by design gitu loh. Ya. Nah, maka tentu saja itu mah nggak apa-apa. Ini mah yang saya soroti ada orang yang membiasakan diri. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab.